Siapa yang tidak berbuat dosa? Ana rasa kita semua tahu dengan diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau saja kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan usir kalian. Allah akan hilangkan kalian. Lalu Allah akan datangkan generasi yang lainnya yang berbeda. Mereka berbuat dosa. Lalu mereka sadar diri. Mereka tidak congkak. Mereka tidak sok suci. Mereka tidak angkuh. Mereka sadar diri. Mereka adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Apa yang dilakukan oleh pendosa? Datang kepada Allah, memohon ampun. Dan Allah pun mengampuni mereka. 10 awal Dzulhijjah menjadi momentum yang indah seharusnya untuk kembali kepada Allah SWT. Seharusnya tiap hari kita bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah." Kalau bicara tobat, engkau sesali dosa-dosamu, engkau tinggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Fa inni, aku sesungguhnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaghfiru akthar min 70 marrah. Aku tuh tiap hari bertobat, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, tatkala Allah berbincang tentang musim haji, tentang orang-orang yang berangkat haji, tentang pelaksanaan ibadah haji, di surat haji ini, di ayat 34-35, Allah mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Setiap umat. Agar apa? Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak itu. Syariat mungkin berbeda, tapi ada kesamaan juga. Namun Tuhan kalian adalah Tuhan yang sangat. Berserahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan kabar gembira kepada orang-orang mukhbiti. Orang-orang mukhbit itu yang tunduk, yang khusyuk, yang penuh dengan ketenangan kepada Tuhannya, yang dia kembali kepada Allah. Siapa mereka? Atau gimana ciri-ciri orang-orang yang disebut al-mukhbitin? Kata Allah Azza, yang kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, hati mereka bergetar, mereka takut kepada Allah. Karena Allah tahu dengan dosa-dosanya. Dan orang-orang mukhbitin adalah orang-orang yang bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Dan hidup ini adalah ujian dan semua akan merasakan musibah dan cobaan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Hubungan mereka dengan Sang Pencipta baik. 5 waktu dijaga, ditambah sunnah-sunnah. Dan dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka peduli dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka kesempatan buat kita semua. Karena menjadi tolok ukur orang baik adalah tatkala dia meninggal dunia. Allah berikan kepada kita jiwa, raga, dan waktu luang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Jangan kau